Halo guys, it's your pizza boy yang I-nya 3. Ya, hari ini agak mendung, tapi untungnya udah mulai nggak hujan lagi ya. Dan sorry ini spionku kalau ngeselin. Ini karena dudukannya yang sini tuh udah slek gitu guys. Aku dari beli itu emang udah slek. Dan ini udah aku kencengin pakai cara gimana tetap masih slek. Ngeselin banget emang. Ya, hari ini mau cari angin aja, sekalian mau membahas sesuatu tentang kendala apa aja yang aku rasain pakai GSX-S ini pas dia itu udah 35.000 km. Ya, untuk tahun 2019 35.000 km itu udah banyak banget ya. Oke, langsung aja. Yang pertama itu apa ya? Yang pertama itu jelas udah aku bahas di video yang sebelumnya. Kalau masalahnya itu ada di komstir sama ini apa namanya, seal shock ya, yang suka bocor. Nah itu tuh kurang awet kedua part itu, dan itu udah aku bahas di video sebelumnya ya. Aku kasih linknya di pojok kanan atas sini, kalian bisa ditonton aja di situ. Itu mini reviewnya ya. Dan selanjutnya itu starternya jadi agak kasar ya. Aku nggak tahu ini emang ada masalah atau aku yang mencet starternya tuh kurang bener. Dan setahuku GSX 150 itu mencet starternya tuh sekali aja, tit gitu aja, nggak dipanjer, nggak di apa namanya, nggak ditahan, karena ada sistem apa gitu, aku lupa namanya, nanti aku tulis aja di sini. Ya spionnya. Itu katanya kalau kita tahan starternya justru malah membuat apanya gitu rusak dan menjadikan starternya itu kasar. Nah mungkin aku kesalahannya di situ mungkin ya, karena aku awal-awal ambil ini motor tuh nggak tahu kalau ada sistem kayak gitu, yang harus yang mencet starternya tuh nggak boleh ditahan, harus mencet sekali aja gitu. Ya itu lumayan ganggu sih, suaranya tuh kayak rasak gitu. Bisa bangunin tetangga boy. Bocil kalau denger bisa takut. Bentar aku mau kencengin spion dulu guys, ngeselin ini. Oke, nah ini kalian bisa dengerin starternya tuh kayak gimana. Nah ini malah susah di starter ya. Nah ini susah di starter juga kadang, walaupun aki kalian isi itu kadang juga starternya agak susah guys. Itu katanya sih ada masalah di sekringnya. Bisa ditungguin lama banget ini mbak. Nah itu ada masalah di sekring sama apanya ya, katanya sekring di akinya gitu. Tapi ini kalau punya aku sih murni akinya ya guys, karena akinya tuh masih kadang ngisi kadang enggak, kadang ngisi kadang enggak gitu. Dan udah dicas pun cuma bisa 2 hari. 2 hari starternya lancar, habis itu kumat lagi kayak gitu. Susah di starter, cuma cetek gitu doang di starter tuh. Kalian dengar kan tadi, semoga dengar ya. Sama starternya tuh agak kasar gitu. Kalau itu mungkin karena kenapanya dinamo starternya atau apanya aku kurang tahu juga. Setelah itu apa ya kendala-kendalanya? Susah netral kayaknya ya guys. Susah netral itu kenapa ya? Apa gearboxnya atau apa ya? Kalau dulu sih mudah ya, maksudnya netralnya tuh gampang. Kalau sekarang nggak tahu kenapa susah banget. Kadang kalau lagi berhenti tuh, nah itu kadang suka nggak bisa dinetralin guys. Jadi kalian misal di gigi 1 ya kan, terus lagi posisi berhenti dan mau dinetralin ke atas itu nggak bisa, dia keras banget. Tapi itu posisi mesin nyala ya. Tapi kalau kalian matiin mesinnya terus dinetralin tuh gampang. Aku nggak tahu kenapa ya itu ya. Itu susah banget dan agak ngeselin sih. Tapi ya masih mending kalau pas dimatiin itu jadi mudah dinetralinnya. Kalau nggak bisa kan repot juga ya guys. Oke, itu terus kalau untuk mesin sih aman-aman aja ya. Ya monggo bu. Kalau untuk mesin sendiri aku rasain aman-aman aja. Cuma pas di KM 34.000, nah ininya pas di kilometer 34.000 itu rantai ketengnya udah mulai bunyi kayak, jadi kalau pas idle itu kan bisa dengar dengan jelas suaranya itu kayak apa ya, kayak gilingan padi itu guys. Itu lumayan ganggu. Bentar aku mau isi bensin dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya.
netralnya susah. Kan bisa lihat tadi netralnya tuh susah. Itu ngerepotin banget sih. Nah, aku netralin ya. Kalau mati gini biasanya gampang sih guys. Nah tuh gampang. Dan netral ini. Nah tuh tadi netralnya susah ya guys. Kalau mesin nyala gitu, mau masuk ke 1 sama 2 terus. Cuma kalau mesinnya mati tuh dia langsung bisa. Itu kenapa ya? Yang tahu bisa komen di bawah, sekalian sharing-sharing guys. Ya, so far keluhanku itu aja sih guys. Untuk mesin cuma ya itu apa namanya, suara rantai keteng itu normal sih. Emang motor tuh kalau di kilometer 30 ribuan emang suka bunyi gitu rantai ketengnya. Oli juga gak boros-boros amat, gak kayak R15. Dia bisa 3000 km ganti juga masih oke. Tapi kemarin aku ganti 2500 guys, 2500 km ganti oli. Atau 3000 ya, lupa ya. Pokoknya olinya tuh nggak sevampir R15. Untuk bensin sendiri dia irit banget, gak ada keluhan sama sekali. Posisi riding ini karena stangnya tuh bukan stang ori, jadi menurutku kurang nyaman. Cuma keren aja sih, keren tapi kurang nyaman. Harusnya nunduk sekalian malah enak ini. Dan apa ya, so far so good. Ban sendiri gak pernah kurang angin. Ini aku heran juga, ini motor aku waktu itu jarang pakai juga. Ini motor pernah dongkrok selama 2 minggu gak dinyalain sama sekali, gak gerak sama sekali di garasi. Dan bannya itu ya gak kurang angin guys. Kalau R15 nya itu kurang angin itu udah langganan banget. Aku ingetnya cuma itu guys. Biasalah kalau udah rekaman gini suka lupa ya kan, suka ngeblank mau ngomong apaan. Mungkin kalau ada tambahan bakal aku tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian mau nambahin silahkan komen aja di bawah. Ya motornya kayak gini guys. Aku pernah ngeliatin juga kan ke kalian. Ya ganteng sih. Cuma ini tadinya plat nomor tuh di jidat ini kayak pakai koyo. Tapi aku udah aku pindah di belakang radiator. Aman sih guys, soalnya temanku juga banyak yang kayak gitu dan aman. Buat keluar kota juga aman. Kalau motor naked kan masih kelihatan soalnya ya, plat nomornya tuh nggak kayak motor fairing, jadi kayak ngumpet banget kalau motor fairing kan. Terus apa lagi ya keluhanku? Udah sih, cuma itu doang guys. Motor ini oke banget. Suzuki good job lah bikin motor ini, desain oke. Dan untuk yang badannya kecil juga ini cocok. Badanku tuh kecil banget guys, aku tuh tinggi badannya nggak ada 165. Dan pakai ini oke banget sih. So far itu aja ya guys. Kalau ada yang mau nambahin juga monggo. Terima kasih sudah menonton. It's your pizza boy Minggat. Motor tetap standar pabrik. Aduh. Oh ya, tambahan guys, tambahan ya. Berhubung tadi kayak gitu, jadi aku ingat kendala satu lagi di GSX S ini, yaitu adalah rem belakangnya itu kurang pakem guys. Aku nggak tahu ya semuanya apa punya aku doang, tapi GSX R nya temenku juga sama aja guys. Rem belakang yang ori ya, itu kayak kurang pakem. Jadi harus dibantu sama rem depan. Kalau enggak belandang gitu guys, apa ya namanya, ngelos gitu loh. Rem belakangnya tuh kayak apa ya, kayak kurang pakem. Memang nggak pakem, malah bisa dibilang nggak pakem, nggak enak men rem belakangnya. Karena ini kapas remku tebel loh, masih baru ya. Itu guys mungkin tambahannya. Itu motor apa anjir? Oh Revo, kok kepalanya kayak punya Beat ya? Tadi aku lihat di spion kayak Beat guys kepalanya, makanya aku kira Beat Beat Street aku kiranya. Revo ternyata. Aduh aku mau salib tapi dia kencang sekali, mau mengejar nasabah. Wah Revo emang kencang guys. GSX aja ketar ketir ini.